Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Delia, alhamdulillah ketemu lagi di YouTube channel aku di Cerita Delia. Dan kali ini aku masih nggak sendiri lagi. Kali ini aku bersama seorang sahabatku, Masya Allah. Cantik pastinya, solehah, Masya Allah. April Jasmine, tepuk tangan. Amin. Gila 15.000 orang. Rame ya. Beb, apa kabar? Baik ya Allah, rasa pengen peluk ya. Kita harus dari tetap jauh. jaga jarak Benar, soalnya benar, ya. benar. Jadi kita nggak bisa cipika-cipiki gitu kan. Kangen kan? Masya Allah, Beb. Nggak berubah ya? Jangan berubah dong. Anak udah berapa? Padahal 3 udah kan? 3. Iya, Masya Allah, lucu loh ya. Kamu tuh yang perubahannya, aduh aku tuh ngeliatnya makin adem. Masya Allah. Makin cantik, Masya bener Allah. Del. Kadang-kadang tuh orang beda ya, pas pakai kerudung kan dulu kan mikirnya mau pakai kerudung, aduh, Nggak nanti pede takut gitu kan? kelihatan tua gitu. Tapi begitu pakai kerudung makin cantik beneran. Masya Allah, auranya langsung terpancar gitu ya. Habis ini kita makan bakso ya. Asik, itu dia, yes. Itu maksudnya ya kan. Ya Allah, Beb. Kita tuh dulu hampir tiap hari bareng-bareng karena kita Bazar bareng. bareng. Kita jadi kayak bisa di luar kota semingguan nggak pulang-pulang bareng. Ya Ibu kan? Toib. Kadang-kadang udah seminggu baru pulang berapa hari. Beb, jangan pulang lagi. Ini Delia ini paling rajin banget. Beb, jangan pulang lagi. Besok itu ada ibu-ibu dari sini-sini datang semua. Pokoknya kamu harus nanti biar jualan kamu bagus. Ya, sebenarnya ini motivator kali ya kamu ya. Iya, Ibu Bazar ya. Ibu Pokoknya Bazar. semua teman-teman gue ajakin bazar semua ya kan. Paling rajin ya. Soalnya kan April kan juga punya brand apa namanya, April Jasmine ya, Beb ya. Jasmine, Baju-baju syar'i gitu kan. Ini salah satunya? Enggak. Oh, bukan. Ini Salah, di endorse. berarti. Iya, endorse top ya. Gitu. Jadi Gitu. sekarang cuma semasa pandemi ini aku juga agak-agak bingung kan, aduh jual baju syari orang kadang mikir pakai baju syari pergi kemana. Jadi aku jadi? jualnya home dress aja. Oh, home dress bisa dilihat di Gitu. Bisa Instagram. dilihat di Instagram ada April Jasmine Boutique Official. Terus kadang-kadang juga aku juga pasang juga di IG ku April Jasmine 85. Terus sekarang sering live sale juga kan? Hampir tiap hari sih. Hampir tiap hari live. Jadi yang pada di rumah aja ya kan, mau belanja-belanja langsung Instagramnya April Jasmine. Cus belanja ya. Belanja. Terus Beb, ngomong-ngomong nih ya di Cerita Delia nih aku selalu ngundang teman-teman yang sudah berhijrah, alhamdulillah gitu kan. Kemarin pada cerita hijrahnya begini, hijrahnya begitu. Kita kan pasti hijrahnya Beda-beda. beda-beda. Prosesnya kita pun juga beda-beda ya kan. Kamu hijrah tahun berapa sih, Beb? 2011. 2011 ya. 2011. Nikah 2011. pakai hijab dulu baru nikah. Iya. Apa nikah dulu? Pakai hijab dulu baru nikah. Masya Allah, pakai hijab habis itu dapet jodoh ya. Jodohnya yang soleh gitu ya. Masya Amin ya Allah, amin. Ceritain Gitu. dong, Beb. Aku ceritain nggak ya? Kita kayaknya belum Tapi pernah ini cerita-cerita ini pokoknya kan. gini, ini sebenarnya ceritanya yang nggak pernah aku ceritain lah ya gitu. Tapi iya kan dong. kamu kan sahabat aku, jadi kan kita cerita aja dong di cerita Iya Delia dong, ini. harus cuma ada di sini loh. Jadi sebenarnya gini nih Beb, kenapa aku tiba-tiba hijrah? Jadi waktu itu kan aku kerjanya main sinetron, terus syuting iklan gitu ya, casting masih saat itu masih casting gitu Beb. Terus suatu hari ya waktu itu kan masih pacaran gitu ya, pacaran sama orang lain. Terus kayak udah pertemuan keluarga, tapi nggak dilamar-lamar. Sedih banget ya. Sedih banget ya. Iya gitu Beb. Pertemuan keluarganya buat apa maksudnya? Nggak ngerti Beb. Ah ya udah masa lalu. Ya lah. apa gitu. Terus endingnya Beb, ada satu hari yang mereka itu menjanjikan lamaran, tahu-tahu dibatalin jam 12 malam Beb. Lamarannya besoknya. Lamarannya besoknya pagi. Ya Allah iya, dan aku pernah mengalami itu ternyata gitu loh. Jadi terus aku kaget banget, dibatalin tapi semua masakan tuh udah dibeli, saudara-saudara udah dikumpulin, udah ditelepon. Jadi aku yang shock banget. Terus dan kebetulan aku waktu itu masih pulang syuting Beb, aku kemana-mana nyetir sendiri kan. Jadi shock banget dengar kabar itu yang astagfirullah, udah nangis lah ya waktu itu Beb, muterin tol Beb sambil ngebut yang Serius? aku sempat begitu. Terus akhirnya aku telepon sahabat aku bilang, aku ceritain terus gini, ya udah sini pulang ke rumah, dinasehatin lah. Udah, kalau emang Allah kasihnya nggak kayak gitu berarti bukan dia yang terbaik gitu. Nanti dikasih lagi yang terbaik lagi, bukan tapi aku malu. Dan waktu itu sarannya sahabat aku adalah, Priel pulang, kasih tahu ke orang tua, udahlah. Di mana-mana yang namanya keluarga itu, orang tua itu pasti sayang gitu, sayang sama kita anggota keluarga. Jadi pasti lebih melindungi dan bikin tenang. Jadi nggak usah malu. Mungkin kan banyak juga ya Delia orang yang mohon
maaf ya, misalkan gagal ini terus tiba-tiba bunuh diri, Aduh, ya kan? Karena itu satu hal yang mungkin untuk perempuan hal yang malu banget. Iyalah gitu, apa karena udah keluarga, udah saudara semua udah tahu semua. kan. Dan itu tuh aku tuh pulang langsung sampai rumah. Terus mamaku dari jam 3 udah ketok-ketok kamar. Aku belum ngomong. Aku tuh nangis ya. Terus gimana nanti mau datangnya jam berapa gitu ya. Terus aku pura-pura tidur. Subuh jam 5 ketok-ketok lagi. Nah udah subuh nanti datangnya jam berapa gitu kan. Terus aku buka pintu. Terus aku diem. Aku bilang sama mamaku, "Mah jangan marah ya," gitu. "Kenapa, Nak?" "Nggak jadi." Di sini aku lihat titik mamaku tuh hebat banget karena mamaku nggak nangis sedikit pun, nggak marah. Dia cuma bilang gini, "Nggak apa-apa Nak kalau nggak jadi. Nanti saudara-saudara mama teleponin kalau nggak jadi acaranya. Masya Allah. Terus nanti makanannya kita kasih tetangga ya." Masya Allah, mama ya. Kuat banget gitu. Jadi sampai aku tuh yang, "Mama maafin ya, maafin. Ih gak ada yang perlu dimaafin. Ini udah urusannya Allah. Bukan ini berarti yang terbaik." Jadi jawabannya itu. Oke, 3 hari gak bisa makan, Beb. 3 hari gak Itu bisa makan. mama bener-bener nggak yang ada nanya, kenapa? Enggak. Mendadak inilah Dan itulah, itu yang, segala macam, nggak ada yang kayak bikin gitu. aku makin cinta sama mamaku. Karena dia sama sekali tidak menanyakan perihal alasannya. Iya. Karena aku pun kalau ditanya alasannya nggak Nggak tahu. Nggak tahu. Dan gitu. dan mama tuh bener-bener nunggu aja nanti kamu juga akan cerita sendiri gitu. Iya. Jadi mama tuh tidak ada penekanan, tidak apa. Justru dia yang meringankan beban aku dengan jawaban, "Gak apa-apa, makanannya kita bisa bagi tetangga kok." Karena mama tahu kamu berat pasti nerimanya. Karena aku tapi tahu mama itu ya Allah. di rumah tuh sampai buah-buahan makanan banyak banget, Beb. Banyak banget udah dibeli semuanya. Terus kamu nanya si calon itu nggak kenapa? Nggak dia nggak kasih alasan juga gitu. Enggak, aku udah nggak mau Udah nanya nggak mau. lagi. Terus menurut aku ya udah. Tapi habis itu udah selesai, nggak selesai putus hubungan udah. Udah selesai. Terus akhirnya dari situ tuh aku ngerasa ya kita kalau dikasih ujian biasanya banyak mendeketin diri sama Allah kan. Mendekatkan diri sama Allah gitu. Terus aku tuh yang sedih yang gini loh. Ya Allah gitu. Aku tuh kenapa udah di jalan ini terus aku bikin sedih orang tuaku gitu. Aku tuh bikin malu kenapa aku kayak gini. Aku pengen berubah. Aku pengen kasih yang terbaik buat orang tua. Dan saat itu tuh aku ngelihat baju selemari. Aku ngerasa gini, bosan banget ya pakai baju ini terus ya. Aku pengen apa ya? Tapi saat itu aku nggak tahu yang aku pengenin apa. Nggak tahu. Nah, aku tuh belajar sholat istikharah, terus udah mulai ngencengin lagi tahajud, duha gitu. Aku pokoknya banyak berdoa aja, di rumah aja gitu. Terus aku pikir-pikir lagi, kayaknya aku nggak bisa kayak gini terus gitu. Aku harus punya kegiatan supaya aku ibaratnya bisa move on lah. Dan akhirnya ya aku syuting lagi gitu. Nah di situ ketemu Ustadz Salmet gitu. Aku waktu itu belum berhijab, tapi aku udah banyak mikir banget lah tentang kehidupan ini. Aku mau kemana aku nggak tahu. Sampai akhirnya waktu itu kan udah sering denger lah ya Bebe, Ustadz Salmet datang malam takbiran ke rumah gitu kan. Iya aku denger. Terus, nah pas hari Lebaran itu Ustadz tuh sempat nyeletuk ini, coba April pakai hijab, cantik ya mah kalau pakai hijab. Di situ aku baru ngeh gitu. Tek gitu Yang langsung. aku mauin kayaknya pakai hijab gitu. Jadi gara-gara Ustadz ada nyeletuk itu akhirnya kamu bener-bener langsung kepikiran Dan pakai hijab. ngelakuin. Dan bener-bener langsung ngelakuin. Aku bilang sama mama, kan rumah aku di Ciledukan, deket banget sama ITC Cipulir. Penjual hijab grosir. Jadi Langsung ke sana. Ya Ma anterin Oma mau kemana nak gitu. Mau ke ITC Cipulir ngapain, mau beli hijab, kok mau pakai hijab. Ih mama aku langsung, ayo mama beliin. Langsung dibeliin tuh belanja-belanja. Pakai udah sejak saat itu. Nah dari situ 2 minggu setelahnya Ustadz langsung ngajakin ta'aruf, 2 minggu setelahnya lamaran, 3 minggu setelahnya nikah. Jadi nggak nyampe 2 bulan. Ya Allah. Terus apa yang bikin yakin banget, apalagi itu ta'aruf? Kan belum selama ini selalu pacaran nggak pernah ta'aruf kan? Iya. Ini yang aku juga pengen tanya sama kamu. Iya. Karena ya, aduh gue jadi ngomong nih ntar. kan aku bilang juga apa. Jadi Ya kalau ada yang kamu ngajakin, rasanya gimana? kalau ada yang ngajakin ta'aruf gitu kan, kan aku tuh masih rasanya kayak, hah? Gue tuh kayak, hah? Masa iya sih orang bisa menikah dari ta'aruf gitu ya, nggak belum Tanpa belum perkenalan saling lama. Iya gitu loh. Aku aja misalnya kayak baru ya mungkin yang dulu gitu ya, kenalnya cuma berapa bulan habis itu langsung nikah. Ternyata banyak hal-hal yang aku belum tahu. Apalagi ta'aruf gitu loh, Beb. Coba deh ceritain dong. Ini ada hal yang aku banyak ambil pelajaran banget gitu.
orang yang selama ini aku kenal gitu, yang sebelumnya itu kalau bisa dibilang kaya raya Beb. Kaya raya lah sudah, istilahnya semuanya tuh ada segala macem. Udah enak deh. Udah enak, terus tiba-tiba aku kenal Ustadz setelah aku tahu ya, pas dia ngajakin ta'aruf, terus aku cuma nanya gini, Ustadz, saya nggak ngerti cara ta'aruf. Kalau nanti tiba-tiba kita tidak jadi punya hubungan gitu, apakah nanti jadi nggak enak? Menurut aku tuh gitu, apa ntar nggak enak ya jadi hubungannya kalau emang kita nggak jadi nikah atau apa? Terus jawaban Ustadz adalah kalau emang nggak jadi berarti bukan yang terbaik, nggak apa-apa April, kita jadi jadi teman aja, jadi saudara gitu, nambah saudara. Oh gitu ya, ya udah, karena kan kalau kita kenal orang baru boro-boro suka ya, ya maksudnya Susah kan? iya susah gitu, kita harus susah. perkenalan dulu, tahu sifatnya dulu gitu. Tapi ya Ustadz cuma bilang ya doa aja, kalau emang ini yang terbaik Allah kasih mudah. Tapi kalau emang enggak ya Allah tahulah harus kita langkahnya bagaimana. Ya udah, jadi aku banyak doa aja, ya Allah minta tolong kalau emang ini yang terbaik, berikan jalan yang cepat gitu. Kalau enggak ya udah pasrah kayak gitu. Nah kalau perbandingan tadi ya antara ya istilahnya materi gitu ya. Aku tuh datang ke rumah Ustadz pertama kali, Ustadz ngomongnya April lagi di mana? Lagi makan bebek di Jalan Panjang sama Mama berdua. Terus main dong ke kandang burung, aku deket situ kok. Oh iya, ternyata kandang burung yang dimaksud itu rumahnya Ustadz. Yang luasnya tuh sama studio ini aja, luasan studio ini cuma setengahnya. Masa Beb? Iya, setengahnya masuk Ustadz dalam pura-pura gang. kali mau ngetes kamu. Ya aku juga di mikir awal, gitu, ya kan? tapi orang tuanya keluar, itu orang tuanya dagang warung Beb. Dagang warung kayak Di dekat Jalan kelontong. Panjang itu? Iya, masuk gang lah, masuk gang. Di Kedoya, masuk gang, terus udah gitu di sebelah kiri warung kan aku lihat kan. Jadi Sama Mama tuh akhirnya ke situ. Warung sama rumah nyatu. Terus udah gitu rumahnya cuma kayak 3x4, terus kamar mandinya bareng-bareng sama tetangganya di luar. Terus kamu ngeliatnya gimana? Mama juga ngeliatnya gimana? Karena saat sebelumnya aku kenal sama orang kaya tapi mungkin tidak kaya hati juga. Enggak tahu, maksudnya orang yang punya materi itu belum tentu bisa memberikan kita kebahagiaan gitu ya Bebe. Benar. Tapi aku berpikir orang yang hatinya baik gitu, terus orang yang sederhana ini, asal kita punya kemauan untuk berusaha, berdoa, insya Allah Allah kasih jalan. Jadi pemikiran aku saat itu gitu loh. Jadi istilahnya nggak bisa lah kita ngukur seseorang dari materinya gitu. Bener. Jadi asal aku dan Ustadz punya keinginan yang sama, visi misinya sama, mau berbuat baik, ya udahlah insya Allah Allah kasih jalannya. Udah gitu aja. Jadi saat ngelihat itu, aku ngerasa biasa aja dan hati aku tuh yang gini, gak apa-apa aku mulai dari nol gitu. Terus ya ampun, so sweet. Terus pulang dari situ mamaku tanya, April itu rumahnya kayak gitu, kamar mandinya di luar, apa kamu bisa ya gitu. Terus aku bilang sama Mama kan kontrakannya ada beberapa ya, kalau pinjem boleh nggak? Boleh. Terus kalau aku tinggal di rumah dulu boleh nggak? Boleh. Tapi Mama boleh. Kalau misalnya pun kamu mau sama Ustadz gitu, Mama ngelihat keadaan gitu, Mama juga nggak apa-apa, udah kalian bisa mulai sama-sama. Iya, Mama tuh orang yang dia tuh kasih pilihan ke anaknya, jangan sampai nanti menyesal, tapi tentunya sebagai orang tua kasih pandangan. Kasih pandangan. Makanya dia tanyanya dengan lembut banget, kamu bisa? Iya, nanya ke kamu nih ya gitu kamu kan. Bisa tinggal di tempat kayak gitu. Nggak apa-apa, jawaban aku nggak apa-apa. Tapi Mama nggak tega gitu. Ya udah, Mama kalau punya kontrakan atau ada rumah yang bisa aku tempatin boleh dong. Boleh lah. Gitu. Jadi jawaban Mama itu, terus akhirnya, dan pernikahan aku kan nggak mulus segitunya aja kan. Ada berita lah waktu itu ya kan. Ustadz kan waktu itu duda. Tapi mendudanya tuh udah 6 tahun. Udah 6 tahun, dan saat aku tahu Ustadz duda, aku minta surat cerainya. Aku juga nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi aku juga sangat berhati-hati, aku bilang maaf Ustadz duda boleh minta lihat surat cerainya. Oh beliau kasih ini. Ya secara hukum kan sudah tidak ada hubungannya gitu. Jadi aku juga ngerasanya lebih safety. Terus akhirnya karena waktu itu ada konflik, sang mantan kembali lagi berisik gitu, sampai dengan aku orangnya gini, kalau aku lihat seseorang, orang ini tidak membawa dampak negatif buat aku, ya kenapa aku nggak deket gitu, orang dia baik kok. Waktu itu kan di TV rame banget ya Beb ya, sampai orang tua aku, saudara-saudaraku datang ke aku ngajakin aku ngomong, cuma ngomong gini, April, ini di berita banyak banget berita buruk tentang Ustadz Soulmate gitu, apakah kamu yakin untuk maju? Jawaban aku cuma bilang, matiin aja TV-nya biar kita nggak dengerin. Iya, nggak usah tahu gitu. Jadi
udah nggak usah nonton TV lagi. Ini keyakinan aku, ini biar aku yang jalanin. Kedepannya bagaimana, biar aku yang ambil resiko. Jawaban aku kayak gitu. Jadi ya udah Bismillah ya nak. Tugas-tugasnya orang tua, aku bilang gitu kan sama mama, babat, sama saudara-saudara. Tugas-tugasnya orang tua itu cuma ngedoain anaknya. Ya, jadi nggak usah kita terpengaruh dengan ABCD, udah lurus aja niatnya. Nah, jadi dengan kayak gitu udah nggak nonton TV sama sekali sampai dengan hari pernikahan. Itu setelah nikah kan? Sebelum. Makanya terpaan itu kenceng Itu banget. ujian. Iya. Ya, ujiannya tuh kayak gitu. Tapi kamu tuh alhamdulillah masih pokoknya yakin. Iya. Ya kan? Terus selama sudah nikah banyak lagi ada ujiannya. Benar kan ya? Gitu kan sampai ngedapetin anak-anak yang lucu-lucu. Sekarang juga aku tahu banget perjuangan seorang April Jasmine. Masya Allah, kita tuh sangat konsultasi bareng-bareng banget soal kesehatan gitu kan, gimana dulu cepet punya anak, gimana mau punya pas segala, momongan, ya kan? Masya Allah, pokoknya Allah tuh sayang banget ya gitu pastinya gitu kan sama kita gitu, sama April banyak banget ujian yang udah diterpa. Terus Beb terakhir, gimana itu rasanya? Tadi kan kita waktu sebelum mulai aku udah nanya tuh, gimana rasanya menjadi seorang istri Ustadz Solman? Iya. Kamu pengen tahu rasanya apakah kamu ada yang melamar Ustadz juga? Kayaknya nih, makanya dia lagi gosip. Kayaknya gak ada yang ngelamar nih. Gitu, Ustadz mana Beb? Ya Kali kenal. ampun. Kan aku yang ini kan YouTube aku iya tanya-tanya gitu ya? kamu, jadi Oh kamu iya, jawab. Oke, aku jawab dulu. Nanti abis ini kamu jawab. Ya, itu dia. Japri juga boleh ya jawab. Silakan. Jadi rasanya jadi istri Ustadz, ya bersyukur, alhamdulillah. Intinya makin banyak bersyukur, Allah makin kasih nikmat yang banyak lagi. Yang aku rasain itu gitu. Terus banyak belajar lah Beb. Aku dulu boro-boro datang ke pengajian ya kan. Sekarang tuh banyak kenalnya mainnya sama nenek-nenek, ibu-ibu, pengajian. Tapi ya dinikmatin aja, semuanya tuh jadi indah. Terus yang paling utama ya Beb, kalau suami Ustadz, kalau nanya apa-apa kan langsung, nggak perlu itu lagi manggil Ustadz lagi. Oh iya benar ya. Mau tanya apapun jadi tinggal tanya gitu kan. Tanya, ada rasa gitu. takut nggak sih Beb? Karena kan biasanya ya kalau misalnya jadi katanya kalau nikah sama Ustadz gitu kan. Poligami. Aduh ntar poligami ini tuh segala macam. Kamu gimana? Aku waktu itu sempat nawarin Ustadz sih kalau mau poligami nggak apa-apa gitu. Malah kamu yang ngomongin gitu. Aku nawarin terus nggak mau dia. Dia bilangnya enggak gitu kan. Waktu itu aku mau punya anak pertama kan susah, terus gitu dibilang aku kan sulit untuk hamil gitu-gitu kan. Jadi aku kasihan lah karena aku sayang sama kamu. Aku nggak pengen kamu sedih, apalagi orang tua kamu sedih. Ya udah nggak apa-apa, cari perempuan lain aja yang bisa punya anak. Terus Ustadz bilang, masa dalam keadaan kayak gini aku ninggalin kamu? Nggak mungkin lah. Udah nggak apa-apa, kita berjuang bareng-bareng. Kalaupun memang tidak punya anak, itu bukan jadi masalah buat aku. Jadi jawaban beliau tuh kayak gitu, terus yang Masya Allah, baik banget ya. Masya Allah. Gitu. Jadi sampai sekarang pun kita kayak hidup, aku tuh selalu sama Ustadz masih kayak nikah baru setahun terus karena ya dia mau dengerin nasihat aku, terus aku juga dengerin nasihatnya dia gitu. Jadi kayak saling lah, selalu saling. Dan tadi juga April cerita kalau sekarang tuh Ustadz tuh Masya Allah so sweetnya gitu ya. Karena sekarang tuh April di rumah sibuk ngejagain anak-anak ada 3 gitu kan. Nah di saat si Ustadz itu melihat April udah begitu lelah gitu ya, capek dengan anak-anaknya, pasti Ustadz menawarkan apa manggilnya? Yang gitu kan, yang kita jalan-jalan yuk. Ya, kamu harus mau punya kemana? waktu Kamu buat harus punya jalan-jalan. waktu. Masya Allah. Ada lagi nggak itu yang kayak gitu ya? Coba-coba yang punya sifat kayak gitu coba daftar ya. Coba ya. Di cerita Delia. Ampun, ya kan 1001 tuh kayaknya kayak gitu kan. Masya Allah. Dan pokoknya aku sebagai sahabat selalu doain yang terbaik buat kamu. Aku bahagia selalu, sehat selalu, harmonis terus. Terus jadi inspirasi dan contoh buat sahabat-sahabat di luar sana gitu kan. Sehat terus ya. Yang pasti doain aku biar cepat menyusul kamu. Oh iya dong, aku tunggu undangannya loh sama yang itu. Amin, yang itu mana? Bentar ya, lanjut. Aduh ya ampun, sahabat Delia gitulah ya kalau aku udah ketemu sama
sahabat-sahabatku rasanya nih kalau nggak di stop gitu ya bakal panjang. Aduh, bisa gitu 7 ya. hari 7 malam. Banget ya kan. Jadi mungkin itu sedikit cerita dari sahabat Delia April Jasmine, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Tapi sebelumnya aku mau kasih hadiah buat April. Wah, apa itu? Sebagai Ya rasa Allah, terima makasih kasihku banyak ya. karena kamu sudah mau mampir ke Iya, sini ini kantor untuk kamu ya. cerita-cerita. Iya, Seneng deh, Masya Allah, seneng deh. Masya Allah. Lihat kamu udah punya kantor sekarang. Amin, amin. Nah, Wow. ini spesial banget, Beb. Jadi ini proyek terbaruku bersama Z. Namanya itu ZDS Exclusive Collaboration. Aduh, ini keren banget, pasti boxnya aja udah keren begini ya kan. Aku terima ya, jazakillah khair Beb, biar makin berkah usahanya, Amin, sukses. amin. Semoga suka. Semoga banget cocok ya kan dengan ZDS ya. Semoga bisa OOTD Oh iya sama dong, ZDS. pasti nanti ya. Pastinya. Makasih banyak ya Beb. Sama-sama Beb, salam buat Ustadz, buat Insya Allah. Sultan, buat anak-anak semuanya. Kapan-kapan aku mampir lah ke rumah kamu. Iya ya, ya Allah berdoa Amin, deh semoga kesana. pandemi ini selesai kita main ya, main ya. Amin, amin. Ke villa ya, ke villa ya. Iya, ke villa, wajib banget harus ke villa. Apa namanya? Ada Jasmine Ada Palace, Jasmine Sultan Palace. Sultan Palace, Masya Allah, juara Doain loh. ya, Ntar doain ya. mungkin tambah-tambah villa-villa yang lainnya lagi. Amin. Insya Allah, amin, amin, ya Allah, amin. Ya udah, kita berdua pamit dulu, sahabat Delia. Insya Allah kita ketemu lagi di episode cerita Delia selanjutnya dan juga dengan sahabat Delia yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.